Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Pijat Saja. Baiklah, saya punya satu cerita, kisah nyata yang diceritakan oleh teman saya sambil ngopi gitu ya. Jadi dia punya pengalaman sewaktu dia tinggal di kampungnya ya. Jadi ini pengalaman dia yang dia ceritakan kepada saya, karena kalau saya konsep atau saya susun kalimat itu tidak ketemu ya. Jadi saya ceritakan kepada teman-teman semua apa yang saya dengar dari teman saya tersebut. Jadi duduk kami di rumah dia sambil mengopi, katanya punya satu cerita yang mengharukan dan menyeramkan. Sebut saja namanya Muslim. Ayahnya itu punya perabot. Ya, sebut saja nama ayahnya Bapak Abdul ya. Ya, ayahnya ini punya perabot dan memiliki banyak karyawan. Katanya banyak yang dihasilkan dari perabot tersebut seperti meja, lemari, dan perabotan lainnya. Jadi karyawan ayahnya itu ada banyak, sekitar 10 orang. Ada satu orang namanya Bang Udin ya. Jadi Bang Udin ini sering dikunjungi adiknya ya, karena abangnya ini sayang sekali sama adiknya nih. Jadi adiknya ini hamil tua. Nah, jadi setelah beberapa hari sering datang ke situ, ya dia juga nggak tahu apa maksud adiknya ini sering datang ke perabot untuk menjumpai abangnya itu ya, silaturahmi gitu ya. Jadi si wanita ini, sebut saja Siti, sering datang untuk berjumpa dengan abangnya. Lanjut cerita teman saya, jadi ya itu kejadiannya tahun 1973, sebelum hari raya Idul Adha. Itu kan ada tradisi yang namanya megang ya. Kalau di Aceh itu megang, tradisi megang yaitu sembelih hewan untuk dimasak atau dikonsumsi di rumah sebelum menjelang hari raya. 2 hari sebelum menjelang hari raya itu masyarakat membeli daging untuk dimasak di rumah. Jadi si ayah teman saya itu, yaitu Muslim, menceritakan kepada saya bahwasanya ayahnya, sebut saja Abdul, jadi Bapak Abdul ini berencana untuk tahun ini karyawannya jangan beli lagi daging megang, kalau bisa kita sembelih sendiri gitu. Jadi uangnya udah dikumpulkan dari bulan-bulan lalu, udah dikumpulkan, udah disisihkan, jadi bisa untuk sembelih tahun ini megang punya sendiri gitu. Jadi karyawan nggak perlu beli gitu ya, jadi nggak perlu beli, jadi kan lebih dapat banyak, bisa dapat banyak gitu. Kalau beli di tempat penjual daging itu kan sedikit, dengan harga juga mahal. Nah, jadi adiknya Bang Udin ini yang perempuan ini kan hamil, katanya hamil dan akan melahirkan. Dilakukanlah malam itu persalinan ya. Pada zaman dulu kan ya belum ada yang namanya bidan ya, yang biasa disebut mak blin ya, atau mak bidan. Jadi kalau di kampung kalian apa itu teman-teman sebutan untuk ibu bidan yang membantu persalinan ya? Apa kalau daerah kalian itu disebut apa ya? Jadi kalau di Aceh, kata teman saya, itu disebut mak blin atau mak bidan ya. Dia menceritakan begitu kepada saya. Jadi meski lebih tua dari saya, beliau ini sudah saya anggap seperti orang tua sendiri dan teman gitu ya.
Jadi beliau menceritakan kepada saya, kami duduk berbincang-bincang gitu ya, dan menceritakan pengalaman mengharukan serta menyeramkan. Kembali ke pembicaraan tadi, setelah itu dipanggillah Mak Blin ini ya, Mak Blin atau Mak Bidan, untuk dilakukan persalinan ya, ditolong. Akhirnya si Mak Blin ini berusaha keras, namun pada intinya Siti ini tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal. Namun di balik kesedihan itu ada kegembiraan bahwasanya anaknya ini selamat ya, yaitu laki-laki katanya. Memang dulu, apalagi di tahun tersebut, untuk seorang tenaga medis seperti bidan itu katanya sulit. Kalaupun ada, itu harus ke kota besar seperti Banda Aceh katanya begitu. Jadi setelah itu si Siti ini dikebumikan di kuburan umum gitu, kuburan kampung ya. Jadi itu dulu penerangan itu minim ya, hanya ada lampu teplok dan lampu petromak gitu. Jadi di rumah-rumah kami itu bentuknya papan gitu. Ada yang dari kulit rumbia dianyam gitu ya. Jadi rumah itu sederhana. Di banyak rumah penduduk itu sederhana. Kalau ada lampu jalan itu hanya di setiap persimpangan aja katanya. Jadi kalau malam itu terasa kampung kami itu atau desa kami itu sunyi. Pada masa itu orang kalau udah, atau masyarakat kalau udah jam 9 itu udah pada tidur. Jadi kalau malam kita masih di luar, itu hanya suara jangkrik dan suara angin gitu katanya. Kalaupun ada motor itu sekali ya, kebanyakan orang pulang dari warung kopi atau tempat kerja itu berjalan kaki atau naik sepeda. Kalaupun ada kendaraan bermotor itu hanya 1-2 bisa dihitung. Siti ini meninggal beberapa hari sebelum hari Megang ya, beberapa hari sebelum Idul Adha katanya. Abangnya dia itu Bang Udin kan akan melakukan salat sebelum subuh gitu ya. Bang Udin ini begitu mau masuk ke dalam kamarnya itu setelah ambil wudhu, jadi dia terkejut gitu. Jadi Bang Udin ini terkejut gitu karena sosok si Siti ini ditampakkan di depan matanya dengan sosok yang sangat menyeramkan gitu ya, sehingga Bang Udin ini jatuh pingsan gitu. Jadi ini diketahui oleh teman-temannya ini di waktu pagi. Jadi dia menceritakan kepada Bapak Abdul ini, karena Bang Udin ini dia tidur di perabot tersebut ya. Jadi kalau perabot tersebut, kalau sudah malam hari semua karyawan itu pulang dan Bang Udin tinggal di situ. Jadi Bang Udin ini ditemukan dalam keadaan pingsan keesokan paginya oleh Bapak Abdul. Jadi ditanya, kenapa kamu tidur di lantai gitu, dalam keadaan masih ada sajadah? Iya, tadi malam saya didatangi oleh adik saya Siti. Dia menampakkan dirinya dalam sosok yang sangat menyeramkan sehingga saya pingsan katanya. Dan kata teman saya, si arwah Siti ini sering juga datang untuk melihat anaknya gitu. Jadi cerita teman saya katanya begini. Jadi itu kan di rumah ada bibi dan ayah anak tersebut. Jadi kan itu penerangannya dari lampu teplok.
Jadi kalau mau tidur itu lampu teploknya digantung di balok gitu kan, digantung di balok, dikecilkan ya. Anak tersebut diayun, ditaruh dalam ayunan lalu diayun gitu, diayun. Jadi setelah Siti ini meninggal, itu anaknya diasuh oleh bibinya. Jadi bibinya ini menidurinya di dalam ayunan gitu. Sambil diayun. Setelah diayun, bibi ini mendengar suara anak tersebut. Suaranya seperti mengisap dot ya, atau dompeng tuh gitu. Si bibi ini nggak menggubris, namanya paling anak-anak gitu ya. Kehausan gitu, mungkin haus dah ya. Lama kelamaan kok ada kayak janggal gitu ya. Biasanya seharusnya anak kecil itu kalau dalam ayunan ada menangis gitu, tapi ini tidak gitu. Jadi si bibi ini tangannya itu udah lepas dari ayunan dan dia hendak mengayun lagi. Dia memberanikan diri untuk melihat, ternyata ibu si anak ini pergi gitu ya. Ibu si anak ini pergi gitu. Jadi si ibu ini mendatangi anaknya, mungkin ada rasa untuk mengasuh gitu ya, karena mungkin juga sempat karena anak tersebut masih kecil ya, belum sempat diasuh, sehingga si Siti ini arwahnya itu pulang ke rumah untuk melihat anaknya itu ya. Si bibi ini menceritakan kepada ayah si anak tersebut, tadi malam ya, si Siti pulang. Jadi anak-anak ini kayak mengecap gitu ya, mengecap. Saya nggak hiraukan, kata dia kepada ayahnya itu, ayah si anak tuh. Jadi pas hendak mau ayun lagi, tiba-tiba ada kak perempuan pergi dengan cepat gitu ya, kayak siluet gitu menghilang langsung. Dia terkejut. Jadi ayah si anak itu tersebut tidak percaya gitu, kata teman saya begitu ya, nggak percaya dia, masa orang yang sudah meninggal pulang lagi dengan masih melihat anaknya. Kok kan udah beda alam gitu. Kalau alam dia kan alam gaib gitu. Jadi si ayah anak tersebut nggak percaya. Dia keesokan malamnya dia membuktikan sendiri gitu. Jadi dia membuktikan secara langsung apa betul. Jadi malam besoknya si ayah anak tersebut ini baring di samping ayunan anaknya itu, sambil mengayun. Dia sengaja ingin melihat ya. Dia ingin melihat apa itu yang dikatakan bibi itu betul atau tidak tuh, yang dikatakan bibi dari anak bayi itu ya. Jadi malam itu dia tidur samping anaknya sambil mengayun-ayunkan, sambil menina bubukkan gitu ya, sambil bersalawat sampai akhirnya anak ini tertidur dan ayahnya juga ikut tertidur. Setelah itu terdengarlah suara kayak minum susu gitu ya, kayak minum gitu. Sempat ragu kan, nggak percaya gitu, apa ini memang kebiasaan anak kecil kalau sudah tengah malam gitu. Jadi kok tenang dilihat gitu kan. Biasanya sih anak ini kalau memang haus menangis gitu, udah malam menangis, paling dibuatin susu katanya. Ini malam itu seperti ada yang memberi dia susu gitu gitu. Dia lalai dengan apa, dia mengisap tangan, pada dompeng nggak ada juga kan, pada dia isap tangan. Jadi ayahnya ini memberanikan diri untuk membuka mata dan melihat gitu ya. Jadi
si Siti ini pergi gitu dengan cepat itu selintas tampak di mata suaminya itu gitu. Jadi dia sempat terkejut itu iya, dia sempat terkejut, dia heran, ada rasa was-was dan takut gitu ya. Dia datang itu mungkin untuk melihat anaknya atau memberi susu kepada anaknya itu, ingin merawatnya. Jadi perkataan bibinya itu benar gitu. Jadi sosok si Siti ini datang untuk menemui anaknya yang sedang tidur di malam hari. Kata teman saya begitu, itu sangat menyeramkan katanya. Dan suaminya tersebut kaget dan takut gitu ya. Jadi biasanya kalau anak bayi itu kan, kalau zaman dulu itu biasa ditaruh besi putih atau surah Yasin kecil gitu ya, untuk menghindari agar tidak diganggu oleh makhluk halus ya. Jadi kejadian itu sempat heboh gitu kan, tahu semua keluarganya dan semua juga merasa takut, bagi warga kampung itu merasa ketakutan. Lalu beberapa malam berikutnya juga Bang Udin ini, abangnya itu sering didatangi oleh sosok si Siti ini. Jadi dia datang dengan suara merintih, menangis gitu. Jadi Abang Udin ini terkejut seperti kemarin karena tahu ini adiknya yang datang. Jadi adiknya datang. Jadi saat dia berada dalam kamar mendengar suara tersebut, dia mengatakan, "Udah, sana kamu pulang, tempat kamu sudah berbeda," katanya itu. "Jangan ganggu saya lagi." Lalu suara itu katanya pelan-pelan menghilang. Gitu suaranya menghilang sampai menjauh gitu. Menjauh gitu, pergi ya, langsung menjauh, mungkin ke ini ya, katanya langsung ke arah belakang kampung itu. Belakang kampung itu kuburan kampung ya, kuburan desa. Jadi suara ini didengar oleh tetangga itu malam itu. Sampai paginya tetangga ini, kata teman saya, mengatakan, semalam itu ada suara musang katanya. Itu suara musang mendeking sekali suaranya. Kata Bang Udin ini, itu bukan suara musang, itu adalah suara Siti, adik saya. Ada beberapa warga melihat sosok si Siti ini gitu ya. Jadi kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, biasa itu warga desa atau masyarakat itu sangat ketakutan ya. Katanya itu sangat angker sekali gitu. Ada beberapa tempat kalau misalkan wanita meninggal karena melahirkan atau persalinan, itu biasa ditampakkan gitu. Demikianlah kisah menyeramkan yang dialami oleh teman saya. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Dan terima kasih untuk kalian semua yang setia dengan cerita bijak saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di cerita kisah nyata lainnya yang sangat menyeramkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.